Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran fisika kelas 11 dan tentunya di materi baru ya, yaitu di materi elastisitas. Apa itu elastisitas? Mungkin langsung Ibu jelaskan aja ya di sini ya. Elastisitas itu adalah suatu sifat pada bahan yang dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Ya, contohnya itu banyak banget di sekitar kita, itu ada karet, pegas, selingki, gitu ya, dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk besi, logam juga memiliki sifat elastis gitu ya. Nah, kalau kebalikan dari elastis itu adalah plastis atau benda yang tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan kepada si benda tersebut dihilangkan. Contohnya kayak mainan anak-anak tuh yang plastis atau malang gitu ya, lilin dan sebagainya gitu. Oke, untuk konsep tentang elastisitas langsung kita bahas aja di slide berikutnya. Konsep pertama yang akan kita bahas di dalam bab ini adalah tentang tegangan. Tegangan itu istilah lainnya adalah stres, yaitu hasil bagi antara gaya tarik atau F yang dialami kawat dengan luas penampang A. Jadi maksudnya gini ya, suatu bahan, yaitu biasanya kalau di sini itu berupa kawat dengan punya luasan tertentu, luas penampang tertentu gitu ya. Kemudian yang ditarik gitu dengan gaya tertentu, maka akan menghasilkan tegangan gitu ya pada si kawat tadi. Nah, untuk menghitung berapakah besar tegangan pada kawat, maka kita bisa menggunakan rumus ini nih, yaitu TO sama dengan F per A. F itu adalah gaya, A itu adalah luas penampang. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka tegangannya akan semakin besar pula gitu ya pada kawat. Tapi luas penampang, kalau luas penampang dengan tegangan itu berbanding terbalik. Semakin luas penampangnya, maka tegangannya akan semakin kecil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang regangan atau strain, yaitu hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal atau L0. Nah, jadi ketika sebuah benda tadi ya ditarik ya mendapatkan gaya sebesar F, maka akan mengalami regangan gitu, pertambahan panjang. Dan regangan ini bisa dihitung dengan rumus delta L per L0, itu pertambahan panjang dibagi dengan panjang awalnya berapa ya. Itu tegangan dan regangan. Kemudian yang ketiga ada istilah modulus Young. Modulus Young ini disimbolkan dengan gamma, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan. Nah, setiap benda yang mendapatkan menegang gitu ya, mendapat tegangan, maka juga akan meregang gitu, menghasilkan regangan. Perbandingan antara tegangan dengan regangan itu disebut dengan modulus Young, atau istilah kitanya mah ya biasanya modulus Young itu sama kayak sifat kekakuan gitu ya, ukuran kekakuan suatu bahan untuk meregang gitu ketika diberi tegangan tertentu gitu ya maksudnya. Nah, rumusnya adalah tadi, karena tegangan dibagi regangan, maka bisa kita tulis F per A dibagi dengan delta L per L0. Ketika kita rapihkan lagi nih rumusnya, jadinya F dikali L0 dibagi A dikali delta L, atau gaya dikali dengan panjang awal dibagi A itu luas penampang dikali dengan pertambahan panjang. Ya, jadi setiap benda itu punya sifat elastis yang berbeda-beda bergantung pada bahannya, pada modulus Young-nya. Ya, selanjutnya yaitu tentang hukum Hooke. Hukum Hooke ini menjelaskan tentang gaya pegas yang dialami oleh bahan gitu ya, oleh bahan elastis. Nah, di sini ada grafik nih. Kan tadi Ibu bilang setiap bahan punya sifat elastis ya. Setiap bahan ya ada beberapa gitu yang plastis, tapi untuk bahan-bahan yang elastis ternyata memiliki rentang atau sifat elastis yang terbatas. Nah, contohnya kayak gini nih. Ketika sebuah bahan kita kasih gaya, maka kan sifatnya elastis atau dia bisa kembali ke bentuk awal ya. Nah, kalau kita kasih gayanya tambah besar, maka
si benda tadi, si bahan tadi akan berada pada daerah plastis gitu. Atau bisa jadi si bahan tersebut berada pada kondisi yang tidak bisa kembali lagi ke awal. Kayak tadi misalnya kalian punya karet, terus karetnya kalian tarik sekenceng-kencengnya sampai nggak bisa balik lagi ke kondisi awal, maka itu sudah berada di titik plastisnya gitu ya, sudah tidak bisa kembali lagi ke titik elastis. Terus kalau kalian kasih gaya lagi, tambah besar lagi, maka lama-lama akan putus gitu ya, akan patah. Nah itu berarti sudah mencapai titik kritis ini nih, titik patah. Jadi hati-hati ya, setiap benda yang elastis juga punya batas elastisnya, tidak selamanya bisa elastis. Dia pasti akan mempunyai kondisi plastisnya dan kondisi kritis patahnya gitu ya. Nah, untuk gaya pegas ini dirumuskan dengan gaya sama dengan min K delta X. Maksudnya kayak gini. Ketika sebuah kayak selinki gitu ya, selinki atau pegas nih, pegas ini dengan panjang tertentu, terus kita tarik nih, tambah panjang, tarik keluar, kan si pegasnya bakal tambah panjang. Nah, kalau kita coba perhatikan, coba kita rasakan, si pegas yang sudah kita tarik itu juga akan menarik tangan kita, betul ya, yang arahnya tuh berlawanan. Kita tariknya keluar, maka akan ada gaya tarik dari pegasnya ke dalam gitu, berlawanan arah. Nah, itu yang disebut dengan gaya pegas. Kenapa pegas mempunyai gaya gitu ya, gaya balik? Nah, karena dia ingin mengembalikan diri gitu ke posisi semula. Ataupun kondisinya misal kita tekan si pegas ini ke dalam, kita tekan, maka yang kita rasakan pada tangan kita akan ada gaya yang mendorong gitu ya, tangan kita keluar berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Nah, kemana arahnya, yaitu ke arah kesetimbangan gitu. Dia awalnya di mana, di posisi mana, nah maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, berarti gaya pegas yang diberikan oleh bahan itu selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan, itu gaya luar yang diberikan, makanya selalu bersifat negatif atau dia tuh sifatnya reaktif gitu ya, reaksi. Ingat di hukum 3 Newton itu ada aksi reaksi. Ketika kita memberikan aksi, gaya aksi, maka ada gaya reaksi. Nah, yang dimaksud di negatif ini adalah tadi itu gitu ya, reaksi dari gaya yang kita berikan. Ketika kita tarik keluar, maka akan ada reaksi berlawanan arah, yaitu ke dalam. Kalau kita tekan ke dalam, maka akan ada reaksi dari pegas, yaitu gayanya itu keluar gitu ya. Makanya dia negatif, berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Nah, gaya reaksi ini, gaya pada pegas ini berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin panjang kita menarik menarik bahan gitu ya, maka gayanya juga akan semakin besar, gaya reaksinya akan semakin besar. Semakin besar pertambahan ukurannya, pokoknya ya, mau itu mengecil mau itu membesar gitu ya, maka akan berbanding lurus dengan gaya pegasnya. Dan juga ini nih K, ada konstanta atau tetapan pegas. Ini bergantung pada bahan ya. Kan tadi setiap bahan itu memiliki ukuran elastisitas yang berbeda-beda. Nah, di sini juga kita mengenal ada tetapan pegas. Nah, itu sama ukuran kekakuan ya. Mirip lah sama kayak ukuran kekakuan, karena ini dipengaruhi oleh modulus Young tuh. Kalau K itu dipengaruhi oleh modulus Young, berarti dipengaruhi juga gitu ya si gaya reaksi ini oleh sifat bahan, kekakuan bahan. Terus ada lagi nih, ada pengaruh dari A, luas penampang, dan ada panjang awal gitu nih. Kalau kalian mau mencari berapakah nilai K gitu ya, nilai sifat bahan tetapan pegas, maka bisa dilihat dari sini nih, dari modulus Young dikali A per L0, dengan F P itu adalah gaya pegas, delta X pertambahan panjang, K adalah konstanta pegas ya. Itu hukum. Nah, di bab elastisitas ini juga kita akan belajar tentang energi potensial pegas. Sejumlah energi tentu dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan pegas. Energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan merupakan salah satu bentuk energi potensial. Itu kan tadi ketika kita menarik keluar atau kita menekan si pegas, maka dari pegasnya itu sendiri
akan menghasilkan sebuah perlawanan gitu ya. Nah, itu disebut energi potensial gitu kan, dia butuh energi gitu untuk melawan gaya yang kita berikan. Itu disebut energi potensial. Untuk menghitung energi potensial bisa kita gunakan rumus setengah F kali delta X. Itu sebetulnya turunan dari gaya pegas. Cuman sama ibu nggak dijelasin di sini turunannya. Ibu langsung kasih aja ya, nggak apa-apa rumusnya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di belakang, boleh tanya ke ibu langsung. Setengah F kali delta X, kemudian bisa juga menggunakan rumus setengah KX kuadrat. Ini maksudnya F kan gaya pegas ya, gaya pegas itu tadi K kali X. Nah, kita ubah F nya di K kali X, maka bisa kita tulis ulang jadi setengah KX kuadrat. Nanti tergantung dari soal aja ya, kalian pakai yang atas atau yang bawah. Kalau yang atas tuh biasanya yang diketahuinya adalah gaya, kalau yang bawah diketahuinya adalah tetapan pegas. Kemudian ini ada susunan pegas. Pegas bisa disusun secara seri, bisa paralel, bisa keduanya atau gabungan. Kalau tadi kan rumus awalnya itu kan F sama dengan K delta X ya. Nah, itu kalau satu. Tapi kalau banyak, berarti kita harus cari dulu. Kalau pegasnya banyak maksudnya ya, maka kita harus cari dulu si konstanta pengganti atau tetapan pegas penggantinya dulu. Dari 2 tuh harus bisa dibikin jadi 1, jadi konstanta pengganti. Kalau ada 3 jadiin 1, kalau ada 10 jadiin 1 gitu, konstanta pengganti. Nah, kalau yang seri ini rumusnya 1 per K pengganti maksudnya sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi cara menggabungkannya yaitu dengan menjumlahkan pembagiannya gitu ya dari masing-masing tetapan pegas. Kalau yang paralel, mencari konstanta penggantinya dijumlahin aja semuanya, K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya, bergantung pada jumlah pegasnya. Nah, gimana kalau misalkan di soal kalian menemukan susunan yang gabungan kayak gini gitu ya, seri ada, paralel ada. Kan kalau seri itu disusun sambung menyambung gitu ya, berurutan ke bawah. Kalau yang paralel mah bercabang. Kalau paralel bercabang. Kalau yang gambar ini berarti dia tuh K1, K2, K3 itu paralel. Kemudian gabungan dari K1, K2, K3 dengan K4 itu sifatnya seri. Nah, cara mencari K penggantinya, selesaikan terlebih dahulu susunan paralel dengan persamaan susunan paralel, kemudian selesaikan susunan seri dengan persamaan susunan seri. Maksudnya ketika kalian memperoleh gambar kayak gini, maka yang harus kalian kerjakan yaitu yang paralel dulu gitu ya, cari dulu KP-nya berapa, udah dijumlahin, baru deh diselesaikan dengan cara seri gitu. Nah, yang terakhir ada periode dan frekuensi pegas. Ingat ya, kalau pegas itu kan kalau kita lepas dia akan bergerak bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Atau kalau misalkan posisinya dari atas ke bawah nih, kita tarik ke bawah, kita lepasin, maka akan berayun dari atas ke bawah. Mirip lah kayak gerak harmonik gitu. Untuk menghitung berapakah periode dari pegas tersebut gitu ya, maka bisa kita gunakan nih rumus ini. T sama dengan 2V kali akar M per Km. Di sini adalah massa, kemudian K-nya itu konstanta pegas atau tetapan pegas. Sedangkan frekuensi, karena frekuensi itu kebalikan dari periode, maka ini jadi 1 per T gitu ya, atau 1 per 2V kali akar K per M dibaliknya akarnya. Oke, itu mungkin bab elastisitas ya, secara konsep kita belum kehitungan, tapi mudah-mudahan setidaknya ada gambaran lah buat kalian tentang apa itu bahan elastis atau tentang elastisitas. Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan tanyain langsung ke ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.